Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daud Bono dengan NPM 22120113331. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mandiri saya melalui bentuk presentasi dengan judul Tata Cara Penanganan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Upaya Hukumnya. Uh, Video ini sendiri merupakan tugas hukum persaingan usaha dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SRM dan Ibu Dinda Anazatika SRMH. Baik, ini merupakan alur tata cara penanganan perkara di KPPU dan upaya hukumnya berdasarkan pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 atau selanjutnya disebut sebagai Forkom 2 Tahun 2023. Yang dimana latar belakangnya adalah bahwa pengaturan terkait dengan proses hukum acara penanganan perkara praktik monopoli beruntung atau tidak sehat oleh KPPU diatur dengan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang selanjutnya disebut sebagai Perkom 2 Nomor 2023. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang juga sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yakni Perkom Nomor 1 Tahun 2019, yang dimana Perkom Nomor 2 Tahun 2023 ini telah mengatur secara rinci tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh KPPU dalam menangani dugaan pelanggaran yang terjadi di pasar. Yang dimana dengan adanya Perkom ini, KPPU memiliki pedoman yang jelas untuk melakukan verifikasi laporan, klarifikasi, penyelidikan, hingga sidang majelis komisi, sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun tahapan-tahapannya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber perkara, yang dimana sumber perkara di KPPU ini terdapat dua. Yang pertama ada yang bersumber dari laporan dan ada juga yang bersumber dari inisiatif. Yang dimana apabila bersumber dari laporan, hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 Perkom nomor 2 tahun 2023 yang mendefinisikan laporan sebagai penjelasan mengenai dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPPU, baik adanya tuntutan ganti rugi ataupun tidak. Kemudian untuk inisiatif dari KPPU atau yang berasal dari inisiatif KPPU dengan kode laporan I, yang dimana ini merupakan tahap di mana KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berdasarkan hasil kajian ekonomi, pemantauan terhadap pelaku usaha, pengawasan terhadap penggabungan atau pengambil alihan yang tidak dilaporkan, serta berbagai temuan lainnya yang dapat memicu dugaan pelanggaran. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam pasal 23 Perkom nomor 2 tahun 2023. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyelidikan awal, yang dimana dalam hal ini merupakan suatu kebaruan yang terdapat dalam Perkom nomor 2 tahun 2023, yang dimana dalam Perkom sebelumnya tidak diatur hal demikian, yang dimana penyelidikan awal bertujuan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan menilai kompetensi absolut dari KPPU terhadap laporan ataupun inisiatif dari komisi. Berdasarkan bab 5 Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023, terdapat dua jenis tata cara penyelidikan awal yang didasarkan pada sumber perkara yang digunakan, yang diantaranya adalah perkara laporan dan perkara inisiatif, yang dimana perkara laporan dapat pelapor yang menyampaikan informasi yang berisi keterangan dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada KPPU, dan perkara inisiatif yang tidak melibatkan pelapor melainkan bersumber dari internal KPPU yang dapat diperoleh dari hasil bagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelidikan, yang dimana penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagai bahan pemeriksaan. Tahap ini dilakukan atas dasar laporan hasil penyelidikan awal perkara laporan dan laporan hasil penyelidikan inisiatif yang dilakukan oleh KPPU. Penyelidikan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak laporan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Yang dimana alat buktinya, yang pertama ada keterangan saksi, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada surat atau dokumen, yang keempat ada petunjuk, dan yang terakhir ada keterangan pelaku usaha atau terlapor. Kemudian kebaharuan lainnya yang terdapat di dalam Perkom 2 tahun 2023 ini adalah adanya perubahan perilaku, yang dimana perubahan perilaku ini telah diberikan sejak awal penyelidikan, yang dimana perubahan perilaku merupakan sebuah bentuk komitmen pelaku usaha dan atau pihak lain dalam bentuk penyertaan perubahan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pelaku usaha terlapor dan atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha.
dan berkomitmen untuk membatalkan dan atau menghentikan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan dan atau melaksanakan perintah komisi. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan, yang dimana pemeriksaan pendahuluan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi terhadap laporan atau dugaan untuk dilanjutkan pemeriksaan cepat, perubahan perilaku, dan menyimpulkan perlu atau tidak dilakukannya pemeriksaan lanjutan. Kemudian, selanjutnya adalah putusan pemeriksaan pendahuluan, yang dimana dalam hal ini terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran, maka proses pemeriksaan dilanjutkan ke tahap musyawarah majelis untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal pada terlapor mengakui tindakan atau perbuatan, tetap diperlukan pemeriksaan alat bukti lainnya. Majelis komisi memutus perkara dengan paling sedikit 2 alat bukti dan ada keyakinan majelis bahwa perbuatan itu juga dilakukan oleh para terlapor. Yang dimana hasil pemeriksaan pendahuluan dimuat dalam putusan yang terdapat tiga. Yang pertama adalah penetapan majelis komisi mengenai perubahan perilaku. Yang kedua adalah simpulan majelis komisi mengenai pemeriksaan lanjutan. Yang ketiga adalah simpulan majelis komisi untuk melakukan musyawarah pengambil putusan. Selanjutnya adalah pemeriksaan cepat, yang dimana hal ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang dari Perpom nomor 2 tahun 2023 yang memasukkan pemeriksaan cepat di dalam tata cara penanganan perkara di KPPU. Yang dimana pemeriksaan cepat merupakan tahapan yang dilakukan oleh majelis komisi dalam rangka menyelesaikan perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan musyawarah majelis komisi tanpa melalui tahap pemeriksaan lanjutan. Tahapan ini dapat diterapkan terhadap terlapor yang mengakui pelanggaran yang dituduhkan dan atau dugaan pelanggaran lainnya atas persetujuan atau rapat komisi. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan, yang dimana pemeriksaan lanjutan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis untuk memeriksa alat bukti, pemeriksaan setempat, dan atau menerima simpulan dari hasil persidangan. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak pemeriksaan dimulai dan dapat diperpanjang selama 30 hari sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Persaingan Usaha dan pasal Junto pasal 68 ayat 1 Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023. Kemudian selanjutnya adalah musyawarah majelis komisi, yang dimana dilakukan untuk menilai, menganalisis, dan menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang terjadinya atau tidak terjadinya pelanggaran undang-undang persaingan usaha, yang dimana putusan berdasarkan suara terbanyak dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan. Kemudian adalah putusan komisi, yang dimana putusan komisi merupakan hasil musyawarah majelis komisi yang dilakukan secara tertutup untuk memutuskan apakah telah terjadi atau tidaknya pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha, yang dimana pada dasarnya pelaku usaha tidak semerta-merta langsung melakukan putusan KPPU, namun setidaknya terdapat 3 kemungkinan tanggapan yang dapat dilakukan pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Yang pertama adalah pelaku usaha menerima keputusan komisi dan melaksanakan sanksi yang dijatuhkan. Yang kedua adalah pelaku usaha menolak putusan komisi dan mengajukan upaya hukum. Dan yang ketiga adalah pelaku usaha menolak melaksanakan putusan komisi dan tidak mengajukan keberatan. Apabila dalam hal tersebut pelaku usaha menolak putusan KPPU dan mengajukan upaya hukum, maka upaya hukum pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan upaya keberatan, dan upaya terakhir adalah upaya kasasi. Kemudian dalam pelaksanaan putusan, yang dimana dalam waktu 30 hari sejak menerima pemeriksaan putusan, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dan menyampaikan laporan kepada komisi. Dalam hal terlapor tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka komisi menyerahkan untuk penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lain sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal komisi menilai terlapor tidak melaksanakan putusan, maka perkara dapat diserahkan kepada penyidik untuk dapat diproses secara pidana. Kemudian dapat upaya hukum dari putusan KPPU yang berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Persaingan Usaha sebelum mengalami perubahan mengatur bahwa pelaku usaha diberikan tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri setelah menerima putusan KPPU. Namun dengan diberlakukannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang bagaimana kita tahu sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, mengakibatkan sejumlah perubahan substansial dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Salah satu perubahan tersebut tercantum dalam pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 44 Undang-Undang Persaingan Usaha, yang dimana perubahan tersebut mengalihkan pengajuan keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga. Yang dimana berdasarkan PP nomor 44 tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan di pengadilan niaga.
yang dimana sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2021 bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan niaga sesuai domisili pelaku usaha paling lambat 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan komisi. Kemudian yang terakhir adalah upaya hukum ke kasasi atau di Mahkamah Agung, yang dimana apabila pelaku usaha tidak menerima putusan pengadilan niaga dalam upaya keberatan atas putusan KPPU, maka upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh adalah upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Permohonan kasasi dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan dari pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2021, yang dimana hal ini merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang mengatur mengenai upaya hukum kasasi atas putusan keberatan. Selain itu, upaya kasasi diatur lebih lanjut dalam Perma nomor 3 tahun 2021. Yang dimana dalam pasal 16 ayat 1 Perma nomor 3 tahun 2021 menjelaskan bahwa terhadap putusan keberatan, pemohon keberatan dan atau KPPU dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari pengadilan niaga. Kemudian saya mengambil contoh dari alur perkara praktik jual rugi yang dilakukan oleh PT Semen Coach Kalimantan, yang dimana ini merupakan perkara pertama yang praktik jual rugi dalam sejarah KPPU dan merupakan putusan KPPU pertama yang telah menggunakan upaya hukum baru ke pengadilan niaga setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana pada awalnya sumber perkara, kemudian penyelidikan dan pemberkatan, di mana KPPU menerima laporan sehingga menghasilkan laporan dugaan pelanggaran setelah melakukan penyelidikan yang berisi tentang dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Kemudian masuk ke pemeriksaan pendahuluan yang memuat laporan dugaan pelanggaran yang memberikan alasan-alasan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Semen Coach Kalimantan sebagai terlapor, yakni praktik jual rugi. Kemudian pemeriksaan lanjutan yang dimana dalam hal ini melakukan pembuktian terlapor, yang dimana para terlapor memberikan pembuktian mengenai tuduhan yang disampaikan oleh investigator KPPU dalam laporan dugaan pelanggaran yang diberikan. Kemudian pembacaan putusan melalui putusan nomor 3 garing KPPU strip L garing 2020, Majelis KPPU memberikan putusan bahwa praktik jual rugi yang dilakukan oleh PT Coach Kalimantan Semen telah melanggar pasal 20 hukum persaingan usaha tentang praktik jual rugi yang dilarang. Kemudian terlapor dalam hal ini PT Semen Coach Kalimantan mengajukan upaya hukum banding yang menghasilkan dikuatkannya putusan KPPU atas pelanggaran KPW yang dilakukan oleh terlapor melalui putusan pengadilan niaga. Yang kemudian PT Semen Coach Kalimantan melakukan upaya hukum kasasi ke MA, tetapi Majelis Hakim Kasasi memberikan putusan yang menguatkan putusan KPPU dan PN Niaga sebelumnya yang menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, yakni pasal 20 tentang praktik jual rugi yang dilarang. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai tugas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.